Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, buat dulur-dulur, buat teman-teman dimanapun berada. Di sini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan ataupun wawasan buat dulur-dulur dimanapun berada. Sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Dalam hal ini saya memberi sebuah pengetahuan buat dulur-dulur dimanapun berada. Di sini saya mengusung tema yaitu rahasia di balik rahasia. Nah, jadi buat dulur-dulur dimanapun berada yang sekiranya selama ini masih bingung, masih tidak bisa untuk memahami tentang ilmu Esatrate atau ilmu Esa. Di sini saya sedikit memberi sebuah pengetahuan buat dulur-dulur supaya terbuka pikirannya, supaya terbuka hatinya, supaya terbuka lapang dadanya. Jika ingin mengetahui ilmu Esa, banyak sekali yang harus kita pahami. Karena di Esatrate itu banyak misterinya. Banyak hal yang harus kita pahami. Banyak hal baru yang harus kita pahami. Banyak hal yang harus kita dalami di situ. Ingat, jika ingin menemukan ilmu Esa, itu harus jeli, harus teliti, harus pandai-pandai kita untuk mencaring-saringnya. Mana yang baik kita ambil, mana yang jelek kita tinggalkan. Karena di Esatrate itu ada yang namanya rahasia di balik rahasia. Apa yang kita pandang itu benar-benar seperti itu, belum tentu itu seperti itu. Hati-hati di dalam mendalami atau mengkaji ilmu Esa itu harus hati-hati dan waspada dan teliti. Paling tidak harus ada yang membimbing. Karena salah aja sedikit itu tidak akan menemukan sesuatu hal yang lebih di dalam diri kita. Banyak sekali dulur-dulur di luar sana yang sudah merasakan bahwasanya kita semua saudara, kita semua memiliki ilmu rasa, ilmu batin. Namun kenapa itu tidak kita gunakan sepenuhnya? Kenapa di saat kita merenungkan, memahami apa yang kita cari, terkadang di dalam diri kita itu pasti ada pertanyaan. Masih ragu, masih bimbang, masih kurang yakin. Kenapa semua itu bisa terjadi? Itu karena saudara-saudara atau dulur-dulur belum memahami seutuhnya. Jika di dalam mengkaji ilmu Esa ada sebuah keraguan sedikit pun, ada kejanggalan, ada yang kurang pas, kita pasti terasa. Kita sebagai warga pasti merasakan adanya keraguan itu, adanya kejanggalan, pasti merasakan. Makanya di dalam diri kita sering bertanya di dalam diri kita, apakah sudah pas ini? Kok saya meragukan? Kok saya ragu? Itu artinya pasti ada yang salah di dalam diri kita dalam mengkaji ilmu Esa. Disinilah pentingnya buat dulur-dulur di luar sana untuk selalu menambah pengetahuan, untuk selalu menjadi seorang warga yang berpikiran luas. Cobalah untuk melapangkan dada, hilangkan sifat iri, dengki, malu, isen,
gengsi. Hilangkan semua itu. Terapkan di dalam diri kita itu selama kita menjadi warga. Apa yang kita rasakan di dalam diri kita? Apakah sudah menemukan sesuatu hal yang saudara cari atau belum? Jika di dalam diri kita ada sebuah keraguan, merasa ragu, merasa kurang yakin, itu artinya ada yang salah di dalam diri kita. Nah, disinilah pentingnya kita untuk sharing-sharing, tukar pikiran, supaya untuk menemukan jalan keluar. Jalan untuk menemukan apa yang kita cari selama ini. Apa yang menjadi tanda tanya selama ini akan terungkap. Ya, jadi buat dulur-dulur dimanapun berada, sekali lagi, di Esa Trate itu harus jeli dan teliti. Apa yang kita pandang seperti itu pas, belum tentu itu pas. Apa yang kita pandang di situ benar, belum tentu itu benar. Semua ada wadarannya, semua ada dasarnya. Jadi makanya buat dulur-dulur, jika di dalam mendalami ilmu Esa ada keraguan, kita semua karena memiliki ilmu rasa pasti merasakan ini pas apa belum. Kalau di dalam diri kita merasakan ada yang kurang pas, itu pasti akan merasakan sebuah keraguan. Itu artinya ada yang salah dalam menjalankan untuk mengkaji ilmu Esa tersebut. Nah, jadi buat dulur-dulur di luar sana dimanapun berada, intinya di sini saya bukan menggurui, saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan buat dulur-dulur, untuk supaya dulur-dulur itu tidak berpikiran yang sempit untuk mengkaji ilmu Esa. Karena untuk mengkaji ilmu Esa itu betul-betul harus jeli dan teliti. Kalau tidak jeli, tidak teliti, itu akan salah jalan, salah mengartikan, salah pemahaman. Mudah-mudahan sedikit ini apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat dulur-dulur di luar sana. Intinya di sini saya bukan menggurui, saya bukan sok pintar, namun hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat, bisa untuk menjadi dorongan semangat untuk terus mengkaji, mendalami ilmu Esa yang selama ini kita dalami atau kita pelajari. Terus mencari sampai kita menemukan apa yang kita cari. Kalau dulur-dulur di luar sana ada yang bingung, masih ada keraguan, silahkan konsultasi di channel YD22. Mudah-mudahan saya bisa memberi sebuah gambaran, bisa memberi sebuah petunjuk, atau bisa memberikan arahan sehingga dulur-dulur tidak salah jalan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.